Halo, Assalamualaikum. Ini adalah smartphone idaman yang sudah turun harga. Ya, kalau teman-teman saya absen speknya, dijamin tertarik ya. Harganya sudah turun lumayan banyak. Dulu kayaknya sekitar 5 juta lebih ya, mungkin 5,5 juta. Kemudian turun jadi 5 juta kurang 1.000. Dan kemarin brandnya sendiri langsung ngasih info di berbagai sosmed kalau ini harganya turun resmi, cashback katanya. Dan setelah saya cek di webstore dari brandnya, dia ngasih beberapa opsi buat beli di Lazada, JD, Shopee kalau nggak salah. Apalagi ya? Sorry, Lazada. Oh, Blibli juga ada. Dan yang paling murah di Lazada ini 399 alias 4 juta kurang 1.000. Kalau ngelihat penampakan dua smartphone di sisi kanan saya, harusnya udah ngasih clue ya. Tapi ya sudah, kita unbox saja langsung. Yang jelas ini adalah HP badak dan memang sudah ada penerusnya ya. Sama-sama punya baterai besar sekali. Yang ini pakai Snapdragon. Kameranya 4, kamera utamanya 64 megapiksel dan sudah mulai ketahuan. Iya, ini adalah Samsung Galaxy M51. Oh, packagingnya gini doang, bubble wrap-nya nggak menutupi semua ya. Kardusnya juga rada gembung nih. Tapi ya sudah, semoga aman ini di dalamnya. Yang saya beli ini warna putih, jadi ada dua pilihan warnanya, putih dan hitam. Dan apakah ini akan mampu menggeser Samsung Galaxy S20 FE? Bisa saja. Kalau misalkan baterainya memang jauh lebih hemat, kayaknya sih mungkin itu sudah pasti ya. 7000 mAh banding 4500, yang ini Snapdragon 865, yang ini 730. Kayaknya pasti lebih hemat ini juga, meskipun performanya mungkin nggak semoncer yang ini. Ya. M51 ini RAM-nya 8GB dengan storage 128GB dan nanti kita akan lihat apakah dia One UI-nya versi Core atau versi full. Dan juga apakah ada Samsung DeX-nya, karena belakangan ini saya mulai senang memanfaatkan Samsung DeX ya buat connect ke laptop. Tetap Infinity O Display, tetap quad kamera dan tetap 7000 mAh ya baterainya. Sudah menggunakan layar Super AMOLED Plus. Kemudian ini dia dapat sebuah charger super fast charging dengan output 9 volt 2,77 ampere 25 watt atau 5 volt 3 ampere 15 watt. Ini power delivery ya, support. Nah, ini malah chargernya 25 watt. Sementara S20 FE ini walaupun dia sama-sama support 25 watt buat fast chargingnya, tapi chargernya cuma dapat yang 15 watt ya, sayang sekali. Dan ini kabel data atau kabel chargingnya sudah kayak flagship juga nih, USB Type-C to USB Type-C ya, male to male. Dan apakah dapat case? Saya sih sangsi. Seri M jarang banget yang dapat case, atau malah nggak ada. Tapi M51 ini saya sudah explore beberapa case-nya, KVL ada, bahkan Ringke Fusion X juga ada, Spygen juga ada. Jadi selain karena produknya sudah cukup lama rilis, ternyata memang kalau Samsung meskipun itu mid range-nya Ringke mau bikin karena sama-sama dari Korea kali ya. Dan ini adalah SIM tray ejektornya. Lalu, nah ini masih kayak yang lama nih, dibagi dua gini ya, leaflet, panduan singkat bahasa Indonesia dan quick start guide. Kartu garansinya tentu saja di yang bahasa Indonesia. Ini kartu garansinya dan daftar service centernya. Banyak. Lalu ada stiker email dan ya segitu aja. Jadi di partisi atasnya yang tipis ini memang tidak ada casingnya dan tidak dapat headset juga. Dan ini dia warna putihnya, rada kusam ya kelihatannya, tapi kita coba buka dulu. Tapi nggak masalah juga sih kalau misalkan ini mau saya pakai dalam jangka waktu panjang. Saya akan beli casingnya yang Fusion X Camo. Tempered glassnya ada yang Mokolo 60.000. Kalau mau yang Nilkin yang lebih mahal juga ada. Ya, ini dia back covernya. Putihnya putih tulang ya, tidak terlalu putih banget dan glossy. Tentu saja dari polikarbonat bahannya, ini nggak glastik, jadi nggak dibikin kayak kaca juga. Ini benar-benar pure plastik rasanya juga. Dan tetap menggunakan fingerprint scanner di sisi kanan ya, di tombol power, meskipun panelnya sudah Super AMOLED Plus. Dan tombol volume rockernya tipis saja seperti itu. Ini pinggirannya atau frame-nya warnanya silver. Ya, silver ya, bukan chrome. Kalau chrome tuh lebih mengkilap lagi. Di sisi atas ada microphone buat noise cancellation, tetap ada. Sisi kiri ada SIM tray. Nah, kita akan lihat SIM tray-nya.
Teng teng teng. Mantap ini mah. Udah triple card slot juga ya. Jadi 128 GB. Kalau memang masih kurang buat naro-naro file multimedia, tinggal tambah micro SD. Sisi bawah tetap masih ada jack audio 3,5 mm. Satu hal yang saya rindukan dari smartphone yang ini. Kemudian ada USB Type-C, portnya, mikrofon, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Saya belum tahu apakah ini loudspeakernya stereo atau tidak. Tapi yang jelas ini juga punya NFC. Dan kita akan nyalakan dulu. Nanti kita kembali dengan pembahasan softwarenya ya. A few moments later. Ya, sudah masuk ke home screen dan layarnya sudah menyapa kita dengan begitu kece ya. Sekarang kita akan lihat dulu untuk storage-nya, tapi dia udah mulai download aplikasi-aplikasi yang dia ini ya, preload ya. Kita akan lihat untuk storage di sini. Storage-nya terpakai 22,81 GB, jadi free-nya sekitar 105,19 GB, tidak terlalu besar memang ya. Kemudian memorinya, RAM-nya dari 8 GB terpakai 2,7 GB. Dengan RAM 8 GB harusnya sih nggak butuh downgrade software ke versi core ya. Di versi core ini kan beberapa fitur dibuang demi lancar jayanya performanya. Tapi kita akan lihat dulu. Ya, One UI-nya One UI Core 3.1 dengan Android 11, Google Play sistem update-nya 1 Desember 2020, dan security patch levelnya sudah di 1 April 2021 ya. Ini berarti batch baru, karena ini kan dijualnya mulai bulan apa ya dulu, udah rada lama. Jadi kalau dapat security patch-nya April, berarti software-nya udah lumayan yang terbaru. Nah, saya penasaran, kemarin di Samsung Galaxy A22 5G, meskipun dia One UI Core, tapi dia tetap ada ini clipboards. Oke, di sini belum ada clipboards, sayang sekali, karena clipboards di Samsung Keyboard bagi saya sangat membantu buat pekerjaan sosmed ya, yang sering banget copy paste konten dan link buat di-post di sosial media. Sekarang kita akan lihat software update kalau gitu. Oh, sudah ada software update. Berapa besar? 621 MB. Security patch levelnya 1 Juni 2021. Mantap nih. Samsung seri M tetap lumayan cepet ya update-nya. Added new feature 360 audio tuh, 360 audio. Improve file sharing between Galaxy device using Quick Share. Semoga abis software update ini jadi ada ini juga ya. Clipboards di Samsung keyboardnya. Dan kita akan lihat di sini apakah ada DeX. Sepertinya tidak ada. Sekarang kita tes sedikit fingerprint-nya. Tadi sudah saya set. Oke, instan. Ya, barusan tidak terlalu instan. Ini instan lagi. Dan tadi saya set juga pakai telunjuk. Wow, ya instan. Asal posisinya pas aja sih. Tuh. Lumayan instan lah ya segitu. Sip, kita akan lihat software bawaan kurang lebih sama ya. Tiap kali unbox Samsung seperti ini. Ada Microsoft Apps 4 di dalam satu folder, Google Apps, dan Samsung Apps. Sisanya yang bisa dihitung bloatware ada Facebook, Spotify, Netflix. Walaupun 3 aplikasi itu sebetulnya banyak juga pangsa pasarnya atau penggunanya. Jadi mungkin mereka malah senang ya, udah terinstall. Jadi nggak harus download lagi. Nah ini udah nambah nih, tadi download kayaknya. 3 ya tadi ya, kemudian Lazada, TikTok, kemudian Twitter, JD 7, Shopee 8, Truecaller 9. Dan apakah ini bisa di-uninstall? Uninstall, bisa. Agak lama efeknya. Kita tinggalkan dulu kalau begitu. Buat lihat mode kameranya, apakah sudah ada mode single take? Ya, baru ngomong, udah muncul. Ya, single take juga hadir di seri M. Mantap nih. Video resolusinya, oke, 30 fps semua ya. Sayangnya ini yang mungkin jadi ganjalan buat saya buat konten. Karena kalau buat Instagram, bagusnya di Android itu di Full HD 60 fps biasanya saya. Nah, foto, kameranya ini, kamera utamanya 64 megapiksel, ultra wide-nya kalau nggak salah 12, sementara makro dan depth sensornya sama-sama 5 megapiksel. Ya, di sini ada AirDoodle Pro Panorama Makro, Night Food Portrait, Super Slow Motion, dan Hyperlapse. Tidak ada Pro Video Mode ya. Tapi Pro kameranya, oh lengkap. ISO dari 50
sampai dengan 3200, cukup luas range-nya. Shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik, lumayan juga. Ada manual fokus, white balance, kemudian exposure compensation ya. Dan ini buat ngatur kontras, highlight, shadow, saturation, dan tint. Oke lah. Ya, sedikit disayangkan memang tidak ada video 60 fps ya, depan dan belakang. Tapi bisa UHD 4K. Jadi inilah dia Samsung Galaxy M51. Tenang, insya Allah akan saya review. Doain aja ada umur, rezeki, dan kesempatannya buat bikin full reviewnya. Saya mau tahu ngabisin baterainya 7000 mAh pakai Snapdragon 730 dengan pola pemakaian saya kira-kira butuh waktu berapa lama. Dan kita akan tutup video kali ini dengan nih software update-nya minta diinstal. Ya, kita akan install. Buat yang tertarik, saya sudah cek yang paling murah ternyata ada di Lazada, di toko officialnya Samsung, dan dikirim dari Surabaya. Kalau kayak di Tokopedia, di Shopee, ada si seller-seller biasa yang jual lumayan murah juga, tapi masih di atas 4 juta, lebih dikit antara 4 juta 50.000 sampai 4 juta 150.000. Oke, silakan yang tertarik dengan speknya, dengan apa yang ditawarkan, baterainya, layarnya, dan softwarenya, klik aja link di deskripsi video ini. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur, stay safe. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.